Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan Ibu juga tak lupa berpesan kita harus tetap semangat meskipun belajarnya di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya? Coba disimak baik-baik ya. Nih, Ibu punya kalimat. Kalimatnya, Komang adalah buah hati dari Bunda Nina dan Ayah Jidan. Coba sama anak-anak disimak. Ini, pada kalimat ini, apakah ada kata yang tidak biasa? Nih, mana ya? Wah, ternyata ini ada kata buah hati. Wah, buah hati itu apa ya? Apakah buah-buahan yang berbentuk hati? Biasanya kan kalau buah-buahan bentuknya bulat ya. Ternyata kalau buah hati itu bukan buah-buahan yang berbentuk hati, tapi buah hati itu merupakan ungkapan. Anak-anak ada yang sudah tahu ungkapan itu apa? Nih, Ibu akan menjelaskan ungkapan. Ungkapan adalah gabungan kata yang tidak diartikan setiap kata penyusunnya, tetapi memiliki makna baru. Ibu akan menjelaskan ya tentang ungkapan. Nah, kita hari ini akan belajar tentang ungkapan. Coba kita ingat-ingat lagi kalimat yang tadi. Komang adalah buah hati dari Bunda Nina dan Ayah Jidan. Ungkapan pada kalimat ini adalah buah hati. Nih, tadi katanya kalau ungkapan itu gabungan kata. Yang dimaksud dengan gabungan kata itu, jadi kalau ungkapan itu katanya lebih dari satu. Kata pertama ada kata buah. Dan kata kedua ada kata hati. Itu merupakan gabungan kata. Selanjutnya, bahwa ungkapan itu katanya maknanya itu bukan kata asalnya. Gimana ya maksudnya? Contoh, buah hati. Mungkin di sini anak-anak ada yang berpikir, wah buah hati itu apakah buah-buahan yang berbentuk hati? Atau misalkan di dalam hati kita, dalam organ tubuh itu bentuknya buah-buahan. Bukan ternyata ya, itu merupakan ungkapan, salah juga. Yang ketiga, bahwa ungkapan itu tidak bisa diartikan satu persatu. Misalkan buah, oh berarti buah mangga. Kata kedua hati, oh mungkin hati yang ada di dalam organ tubuh. Ternyata bukan juga. Jadi ungkapan itu merupakan gabungan kata yang punya makna baru. Nih, buah hati itu adalah anak. Jadi, maknanya adalah anak. Sudah mengerti ya? Nah, selanjutnya, Ibu akan menjelaskan ungkapan yang ada dalam percakapan. Di sini ada adik dan kakak yang sedang berbincang atau mengobrol. Kata adiknya gini, Kak, boleh saya meminjam buku cerita? Kakaknya menjawab, tentu saja adikku, silahkan ambil. Nah, kemudian adiknya berbicara, terima kasih kakak, kakak sangat murah hati. Nah, anak-anak pasti sudah tahu di sini ungkapannya adalah murah hati. Nih, murah hati itu apa ya? Apakah hatinya itu harganya murah? Bukan ya, murah hati itu baik atau dermawan. Jadi, pada percakapan ini ungkapannya adalah murah hati. Yang kedua, kita akan mencari ungkapan di dalam sebuah cerita. Nih, Ibu bacakan ya ceritanya. Sore hari, Dodo dan Mijan sedang belajar dengan Butina. Mereka mendengarkan apa yang diucapkan oleh Butina. Butina berkata pada Dodo dan Mijan bahwa mereka harus menjadi anak yang rendah hati agar disayang oleh Allah dan jangan jadi anak yang besar kepala. Nih,
Di sini Ibu sudah garis bawahi kata yang merupakan ungkapan. Yang pertama ada rendah hati dan kedua besar kepala. Coba ada yang tahu kalau rendah hati itu apa ya maknanya? Sudah dijelaskan bahwa tadi itu misalkan rendah hati bukan hatinya yang ada di bawah, tapi rendah hati itu tidak sombong anaknya ya. Yang kedua, besar kepala. Wah, apakah kepalanya besar ukurannya? Bukan ya, besar kepala itu jadi anak itu tidak boleh sombong. Yang ketiga, kita akan mencari ungkapan dengan kata yang sama. Nih, Ibu contohkan ya di sini ada beberapa ungkapan yang memiliki kata yang sama. Yang pertama, buah hati. Ada kata hatinya. Yang kedua, berat hati. Ada kata hatinya juga. Rendah hati. Ada kata hatinya juga. Dan terakhir, ada murah hati. Ada kata hatinya juga. Nih, tapi semuanya itu artinya beda-beda ya. Contoh yang pertama, buah hati, tadi sudah tahu ya, buah hati itu artinya anak. Yang kedua, berat hati, bukan hatinya yang berat saat dibawa, tapi berat hati itu tidak ikhlas. Nih, yang ketiga, rendah hati, tadi juga sudah dibahas. Rendah hati itu tidak sombong. Dan terakhir, murah hati. Bukan hatinya yang murah ya, tapi suka memberi atau dermawan. Nah, selanjutnya Ibu akan mencontohkan ungkapan di dalam kalimat. Nih, menyelesaikan masalah harus dengan kepala dingin, bukan berkelahi. Di sini ungkapannya yaitu kepala dingin. Kepala dingin itu bukan kepalanya dikasih es batu, ya, tapi kepala dingin itu dengan cara berpikir jernih atau tidak marah-marah. Jadi kalau punya masalah itu tidak boleh marah-marah. Nah, itu merupakan ungkapan. Mudah-mudahan anak-anak mengerti. Cukup sekian belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.